Oke, teman-teman, bertemu lagi di Daftar Digital ID. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan melanjutkan studi kasus sebelumnya ya. Masih untuk jasa pembuatan website jasa kontraktor ya. Nah, pada part 3 kali ini, teman-teman, kita akan bahas mungkin beberapa section ya, seperti layanan atau yang lainnya. Nanti kita akan langsung coba buat, teman-teman ya. Melanjutkan yang sebelumnya kita buat seperti ini ya. Ini sebelumnya ya, masih untuk desain halaman home. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam studi kasus, saya ingin mengingatkan, jika teman-teman ingin belajar hal lainnya, nanti bisa aja cek di website saya, Daf Digital ID, ke artikel. Nah di sini teman-teman bisa filter ya, misalnya ingin belajar terkait dengan membuat landing page gitu ya. Nanti teman-teman bisa filter aja, atau misalnya ingin langsung filter videonya, itu juga bisa ke bagian menu video. Nah di sini ya. Atau misalnya kalau yang belum ada, teman-teman langsung aja nanti akses di YouTube saya ya. Nah di sini ada nih ya YouTube saya. Silakan teman-teman klik. Nah seperti itu ya. Atau bagi teman-teman mungkin yang tidak ada waktu untuk membuat website dan memerlukan jasa website, bisa langsung akses di sini ya. Ada company profile, toko online, properti, atau yang lainnya nanti bisa chat saya teman-teman. Atau juga ada jasa pembuatan website instan. Nah seperti itu ya. Kalau teman-teman bingung nanti bisa tanya-tanya langsung di sini. Ada WhatsApp ya, bisa hubungi saya secara langsung. Oke. Nah sekarang kita langsung ke dalam materi teman-teman ya. Di sini kita coba tambahkan langsung sebuah kontainer teman-teman ya. Flexbox lalu kontainer. Kita ke advance teman-teman. Di sini atur marginnya kita buat persen, lalu tambahkan margin atas ya 6%. Nah, lalu di sini layanan teman-teman ya. Oke, kita tambahkan di sini teks gitu ya. Tambah elemen maksudnya, lalu heading. Nah, ini kita masukkan layanan gitu ya. Oke, lalu ke style teman-teman, lalu pilih rata tengah atau center, lalu di sini kita atur menjadi hitam. Nah, seperti ini ya. Tipografi saya akan biarkan default. Lalu apa lagi? Lalu teks seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tambahkan aja elemen di sini, lalu tambahkan teks editor di bawah layanan ya. Nah, seperti ini. Lalu ke style, lalu alignmentnya center. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ada layanannya ya. Nah, untuk layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Di jasa kontraktornya itu apa aja. Gitu ya, misalnya ada arsitek atau yang lainnya gitu ya. Oke, jadi kita tambahkan sebuah kontainer. Nah, di sini kita pilih kontainer ya. Ke bawah sini. Jadi kontainer utama ini, kontainer yang ini ada di dalam sini teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi tidak terpisah gitu ya. Nah, kemudian kita klik lagi add element. Nah, kita tambahkan kontainer. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini kita duplikat jadi 3 teman-teman. Klik kanan lalu gandakan atau duplikat. Nah, kemudian kontainer yang membungkus ini teman-teman klik. Oke, lalu ke layout. Nah, di sini pilih horizontal. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan aja nih teman-teman seperti ini ya. Oke, jadi kita gunakan mungkin icon box ya teman-teman. Kita add elemen. Kita cari di sini icon box. Oke, yang pertama kita cari icon apa ya teman-teman? Vektor kalau nggak salah itu namanya ya. Mungkin yang ini ya. Atau apa ya? Kita coba cek dulu teman-teman. Atau desainnya. Nama ikonnya ya, ada nggak ya di sini? Nama ikonnya itu apa? Apa ya nama ikonnya teman-teman? Kita coba langsung cari aja ya. Mungkin nggak sama nggak apa-apa ya. Desain mungkin ya. Oh teks ya, teks teman-teman.
Oke, ketikkan teks. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu di sini, nah ini kita ubah nih. Nah, ini misalnya jasa arsitek gitu ya, arsitek. Nah, deskripsinya teman-teman bisa sesuaikan sendiri gitu ya. Nah, saya langsung ke style teman-teman. Nah, di sini ikonnya, warna ikonnya ya, warna ikon kita coba klik yang ini. Lalu ke style. Nah, ini kita copy warnanya teman-teman. Lalu kesini lagi, icon. Nah, oke seperti ini ya. Lalu untuk size-nya mungkin saya biarkan default aja. Lalu konten. Nah, di sini title-nya saya ubah jadi hitam. Oke, ini saja teman-teman. Untuk yang lainnya saya biarkan default ya. Kalau teman-teman ingin sesuaikan, silahkan disesuaikan sendiri. Oke ya. Lalu saya akan klik kanan, lalu salin atau copy. Paste ya, paste di sini. Nah, kemudian kita ganti jadi pembangunan gedung gitu misalnya ya. Oke, kita klik di sini, kita ganti title-nya. Lalu ikonnya kita cari di sini building. Nah, ini ya misalnya, lalu insert. Lalu apa lagi? Lalu misalnya pembangunan perumahan. Oke, kita klik di sini. Lalu kita paste di bagian title, lalu kita ganti icon. Home mungkin ya, home. Nah, misalnya ini ya. Nah, gini ya. Oke, lalu publish. Nah, selanjutnya ini kita duplikat teman-teman yang di luar ini ya. Kontainer yang luar, klik kanan dan duplikat. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita ganti lagi nih. Pembangunan jalan gitu ya. Oke, kita copy di sini. Lalu title-nya kita ubah, lalu di sini kita ganti jadi line mungkin ya, line mungkin yang ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya pembangunan pabrik. Lalu ganti ikonnya, mungkin pakai ikon warehouse yang ini ya. Lalu insert. Nah, kemudian konsultasi kontraktor, misalnya kita punya jasa konsultasi gitu ya. Oke, paste di title, lalu klik di sini. Nah, di sini kita ganti jadi icon chat, misalnya yang ini ya, lalu insert. Nah, gini aja nih teman-teman, lalu kita publish. Oke ya, setelah teman-teman publish, teman-teman coba akses di halaman home-nya. Seperti apa gitu tampilannya. Nah, gini ya. Sip. Oke ya. Jadi sudah ada section untuk layanan. Oke, selanjutnya adalah section kenapa harus kami gitu ya di sini. Oke, sebelum itu saya akan coba copy dulu warna backgroundnya ini pakai warna apa ya? Hitam kah atau agak abu-abu ya? Kemungkinan sih hitam aja ya teman-teman. Kita pakai hitam aja. Oke, berarti di sini sebenarnya kita bisa copy aja nih yang ini teman-teman ya. Coba ya kita klik kanan lalu salin atau copy. Lalu kita paste di sini. Klik kanan dan paste. Nah, gini ya. Oke, lalu kita lihat lagi. Dia contohnya seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita klik teman-teman di sini. Ya, lalu ke advance. Nah, di sini kita kasih padding teman-teman ya. Paddingnya mungkin 4 atau 5 ya. Lalu ke style, background type-nya klasik dan warna hitam. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu ini kita klik. Nah, ini kita ubah jadi warna putih. Sip ya. Nah, kemudian tinggal kita ganti teksnya aja nih. Nah, kenapa harus kami? Kita klik konten. Nah, gini ya. Lalu di sini kita ubah teksnya, klik style, nah warna putih. Nah, gitu ya. Oke,
Lalu, nah kenapa harus kaminya? Sekarang ini button ini kita nggak perlu nih teman-teman ya. Klik kanan lalu delete. Lalu untuk ini kita klik di sini teman-teman. Lalu ke layout. Nah ini kita buat yang ini kolom vertikal. Jadi kolomnya ke bawah seperti ini. Kemudian coba kita klik teman-teman. Lalu ke style. Lalu sebentar. Ke bagian konten. Ya. Di sini kita ubah dulu stylenya ke bagian konten ya. Lalu pilih warna putih. Nah kan ada seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya tinggal saya buat seperti ini nih. Misalnya ke konten yang pertama yaitu terpercaya gitu ya. Terpercaya. Nah gini ya. Lalu kita tinggal masukkan nih untuk deskripsinya. Oke ya. Oke, kita pakai icon orang di sini ya. Kita ganti misalnya user gitu ya. Mungkin yang ini ya. Oke, lalu insert. Nah seperti ini. Lalu kita coba ke style sini teman-teman. Lalu ke konten. Nah ini juga kita deskripsinya ubah jadi putih. Nah seperti ini. Lalu ke box teman-teman. Nah ini konten spasinya silahkan sesuaikan. Oke, selanjutnya tinggal kita klik kanan teman-teman di sini, lalu salin atau copy, lalu klik kanan di sini dan tempel gaya atau paste style. Nah gini ya. Lalu tinggal kita ganti nih. Misalnya berikutnya klik ya. Berpengalaman gitu ya. Berpengalaman. Oke, lalu deskripsinya. Nah, ikonnya kita klik, kita cari ikon kalender. Nah, misalnya ini ya, lalu tinggal insert. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan dan duplikat ya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita ganti nih, misalnya seperti ini. Target dan tepat waktu gitu ya. Nah, kita ganti nih di sini ya. Target dan tepat waktu gitu. Oke ya. Sorry, typo teman-teman. Ya, lalu kita ke sini. Nah, ini sih teman-teman ya. Jadi sesimpel itu. Oke, mungkin ini ikonnya kita ganti jadi ikon jam teman-teman. Kita cari clock. Nah, misalnya yang mana ya? Misalnya yang ini. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita perkecil nih untuk teksnya yang bagian headingnya. Kita klik. Lalu ke style teman-teman dan ke konten. Nah, kemudian kita klik di sini. Mungkin kita buat 20. Mungkin 21 ya. Nah, lalu klik kanan teman-teman, lalu copy, klik kanan di sini, lalu paste style. Sip ya. Nah, sekarang tinggal coba kita publish teman-teman ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, coba refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas untuk kolom testimoni teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Di kolom testimoni ini kita coba langsung buat teman-teman ya di sini. Kita tambahkan sebuah flexbox, lalu kontainer ya. Maksudnya direction column. Kemudian ke advance teman-teman. Nah, kita matikan margin, kita buat persen. Margin atas kita buat 6. Nah, kemudian kita copy aja nih teks-teks yang di atasnya. Klik kanan lalu copy. Kemudian klik kanan dan paste di sini. Lalu kita ubah menjadi testimoni. Berikutnya kita coba lihat. Nah, ini ada 3 kolom testimoni teman-teman ya. Oke. Kita coba langsung tambahkan sebuah kontainer di dalam sini ya. Jadi teman-teman bisa add elemen kontainer ya ke sini. Oke. Lalu add elemen lagi. Nah, di sini kontainer lagi. Nah, kemudian ini kita klik kanan dan gandakan atau duplikat teman-teman. Nah, gini ya, ada 3. Lalu yang ini kita klik. Lalu directionnya horizontal. Nah, oke. Nah, setelah itu kita publish dulu teman-teman.
Oke, selanjutnya kita kembali ke elemen, lalu ke ada aja testimoni teman-teman. Testimoni. Waduh, yang mana nih ya? Testimoni Elementor teman-teman. Bawaan Elementornya. Nah ini ya. Oke. Nah, di sini saya tidak akan ubah untuk teks ataupun nama dan yang lainnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Jadi saya akan jelaskan aja ya di sini untuk teks konten testimoni, lalu gambarnya. Gambarnya mungkin kita akan gunakan ini ya. Oke, lalu kita select teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman bisa ubah name, jadi nama pemberi testimoninya siapa misalnya. Lalu ada desainer ini mungkin untuk seperti jabatan gitu ya teman-teman, jabatan ataupun mungkin apa ya, pekerjaan boleh ya disesuaikan. Nah, selanjutnya teman-teman ke bagian style. Di sini kita masuk ke bagian konten. Oke. Nah, text color kita buat hitam. Tipografi kita buat coba 15 atau 16 teman-teman, seperti ini ya. Nah, kemudian ke bagian image, saya akan perbesar teman-teman image-nya, lalu saya akan kasih border type solid dan satu, lalu warnanya hitam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian name saya akan ubah menjadi teksnya warna hitam. Oke, seperti ini saja ya. Untuk bagian title-nya di sini saya biarkan default. Nah, ini kita klik kanan teman-teman, lalu copy, klik kanan dan tempel atau paste. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri ya. Nah, oke, seperti ini, lalu publish. Oke, sekarang kalau teman-teman refresh, kita lihat. Nah, sekarang seharusnya sudah ada testimoni seperti ini. Oke, teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini ya, yaitu untuk part 3 kalau tidak salah ya. Oke, silahkan teman-teman lanjut di part selanjutnya.